di sekolah kan biasanya belajar ya Bu ya. Iya. Terus kadang kita nggak ngerti apa yang ibu gurunya matangin gitu. Terus agak keder kalau misalnya ibu guru yang kayak ngejelasin, terus datanya tiba-tiba udah ibu gurunya udah ngejelasin terus nggak paham gitu. Nggak paham. Itu pelajaran apa? Matematika. Matematika. Kalau selain matematika? Selain matematika kayaknya udah matematika. Oh, udah matematika Paling aja. itu paling susah dimengerti Zeta. Sebelumnya ketika Mbak Zeta ini merasakan sulit untuk memahami pelajaran itu, apa yang Mbak Zeta lakukan? Usaha apa yang udah Mbak Zeta lakukan untuk bisa memahami? Kadang nanya sama gurunya, tapi misalnya gurunya yang nggak jawab, Zeta masih tanya sama temannya Bu. Terus kalau sebenarnya nggak bisa, ya udah kadang nggak dikerjain. Kadang nggak dikerjain. Iya. Oke. Gurunya gimana kalau nenangin? Kalau nerangin misalnya ya kayak ngasih itunya apa rumusnya terus dijelasin. Terus nanti sekiranya kan kalau udah paham belum gitu kan. Terus pasti ada yang jawab udah, ada yang belum. Pasti rata-rata kalau pas ngajar itu bisa semua kan, kayak nggak enak kalau punya nggak boleh kayak gengsi gitu kan tanya kita gitu. Cuman kalau Zeta yang belum paham sendirian kan malu gitu. Oh, malu. Jadi pas ketika ditanya udah pada paham dulu, yang lain udah pada paham, terus Zeta belum paham, tapi kalau mau menjawab malu gitu. Iya. Terus kalau kayak gitu gimana? Ya udah kalau misalnya itu kalau gurunya masih ada di kelas biasanya Zeta nanya ke gurunya, kayak nanya tentang soalnya gimana itu digimanain sih Bu gitu kalau Bapak. Berarti kalau nanya gurunya jawab? Iya, jawab kadang jawab enggak. Kadang enggak. Kalau enggak itu kenapa? Tergantung moodnya aja. Tergantung mood gurunya. Iya, kalau misalnya lebih baik. Kalau misalnya kayak gitu gimana Zeta? Kalau misalkan Enggak, ya nanya sama teman. kalau lagi nerangin coba nyatet nggak di buku? Kan emang kalau nerangin kan kayak sama contoh terus nanti ada tanda panah kesini gitu buat ngehitungnya. Iya. Berarti lebih sering dikerjain atau enggak tugasnya? Tapi kadang enggak. Kadang enggak. Kalau enggak gimana tugas sekolahnya? Nggak dapat nilai, tapi biasanya susulan. Oh, susulan. Terus pas susulan bisa? Iya, kan ada lomba juga kan. Ada lomba-lombanya Di pondoknya. Oh, berarti dikasih tugas PR terus dikerjain di pondok. Iya, kalau misalnya itu nggak keburu ngerjain di sekolah. Kalau misalkan mau ulangan hari sebelumnya udah dikasih tahu belum atau minggu sebelumnya sama guru? Biasanya dikasih kisi-kisi. Kasih kisi-kisi. Iya. Berarti emang sebelumnya udah dikasih tahu, dikasih kisi-kisi juga. Nah itu Mbak Zeta itu udah berusaha belajar yang kisi-kisi dari guru. Tapi kadang kalau soalnya susah ya udah pakainya logika tuh Bu. Kalau misalnya udah mentok jawabannya aduh nggak bisa gitu, apa karenanya juga ada pengujinya kan, pengawasnya. Jadi kayak mau nanya juga nggak enak, takut dikira nyontek. Tapi kalau misalnya masih bisa kesempatan
caranya. cuma caranya aja. Nah itu yang bikin Mbak Zeta bingung atau memahami pelajaran itu gimana? Kadang ribet ya Mbak misalnya kerjain ini ya, namanya juga matematika ya pasti kan gitu. Kadang rumusnya tuh ada yang materi pelajaran yang ini, terus kayak jawabannya mah ternyata ini, tapi kerjanya itu harus dibolak-balik dulu. Tapi mungkin kalau misalnya orang yang udah pintar mah bisa ya, cuman kalau Zeta mungkin ya harus banget dipahami kalau yang gitu. Oh berarti sulit memahami itu karena sulit rumit untuk memahami karena pusing duluan, apa karena banyak pikiran? Ada pusing duluan, kadang ya kayak ada pikiran. Kira-kira pikiran apa yang membuat Mbak Zeta jadi sulit untuk memahami matematika ini? Nggak tahu, biasanya ada hal yang Zeta pikirin terus nanti ke bawahnya sama pelajaran gitu. Itu masalah di sekolah atau di pondok? Masalah biasanya di pondok, kalau nggak di pondok ya di rumah. Kalau bapak yang di rumah itu kenapa? Biasanya kayak Zeta itu kayak apa ya, kalau misalnya kan pasti kalau di pondok kan uang jajan gitu ya Mbak. Terus uang itu nggak sesuai, habisnya nggak sesuai sama tanggal, nanti bapaknya ngirim lagi. Nah kan Zetanya jadinya pusing ya, aduh gimana ya buat besoknya gitu. Jadi itu ngaruh sama pikiran Mbak Zeta ketika memahami matematika. Kalau di pondok gimana? Kalau biasanya kan namanya juga kan pondok yang pasti akan punya masalah sama teman atau gimana. Berarti di pondok itu permasalahannya sama temennya. Jadi itu ngaruh sama pikirannya Mbak Zeta. Kan pasti kalau itu pikirannya kan kayaknya keluar dari pondok, keluar gitu kan. Berarti kalau misalnya lagi ada masalah sama temen, Mbak Zeta ini pengen keluar dari pondok. Enggak, Berarti apa maksudnya gimana? kayak kalau masalah itu masih sepele mah sama kita ya dibiarin ya, ya udah gitu. Tapi kalau misalnya emang orangnya kayak gitu terlalu ya kayak Zetanya tuh jadi tekanan batin gitu lah Mbak, kayak nangis sendiri gitu. Itu yang membuat Mbak Zeta kayak gitu kenapa temennya? Ya biasanya kayak Menjauhi bukan sih, kayak temennya tuh kadang ngomongin di belakang, tapi di depan tuh baik gitu enggak. bukan baik tapi pas di belakang malah ngomongin. Iya. Terus kadang ya gitu. Terus ketahunya kenapa Mbak Zeta? Kamu dari mana? Kadang dari temen, terus kadang Zetanya jalan sendiri. Berarti kadang temennya kalau Mbak Zeta kalau dia ngomongin gitu, kalau kayak gitu rasanya gimana Mbak Zeta kalau begitu? Kalau misalnya masih belum parah mah ya udahlah biarin, orang juga nggak kayak gitu. Iya bodo amat. Tapi kalau misalnya dari udah cerita-cerita sama mbak-mbak yang enggak kan dikiranya Zetanya kan kayak gitu kan Mbak, kayak Zetanya Takut khawatir. ya jadinya ya Zetanya ngomong, kamu tuh kalau misalnya nggak tahu masalahnya apa jangan ngomong ke siapa-siapa, kata apa jangan fitnah aku gitu kan, kamu nggak tahu masalahnya ini. Ya, berarti Mbak Zeta langsung ngomong sama orangnya. Iya, kalau Zeta sih kayak gitu, nggak peduli itu mbak-mbak atau Kalau yang apa masalah keuangan itu gimana? kadang katanya kan ngomong ke bapak uangnya harus terus kata bapaknya kayak lah kan belum jadwalnya kirim gitu, terus jadi iya Biasanya suka jajan. kamu Pernah kepikiran nabung nggak? pernah waktu itu emang
Biasanya paling banyak berapa? 20 bisa sampai 25. Bisa sampai 25. Itu tergantung tingkat apa berarti? Apakah karena ketika lagi stres pengen ngejajan terus, atau lagi puasa terus pengen jajan yang banyak, atau kenapa? Atau karena merasa punya uang banyak jadi beli apa aja? Enggak, biasanya kalau itu ya nggak tahu, tiba-tiba pengen jajan terus jajan lagi gitu. Tapi kayak pikirannya kita tuh jajan tuh kayak baru tadi gitu. Berarti emang lapar terus. Pernah ngerasa nggak kayak misalkan kepikiran pengen hemat? Pernah kayak nggak coba mau jajannya sehari 10.000 gitu. Terus ngomong ke mbak-mbaknya, mbak aku pengen jajannya sehari 10.000 ya mbak. Kata mbaknya ya wis gitu kan. Terus kata aku ya besoknya lebih dari 10.000, malah lebih dari 15.000. Berarti sampai sini berarti belum bisa mengirit. Kira-kira biar uangnya pas sesuai dengan jadwal pengiriman gimana? Nggak tahu. Tapi biasanya kalau kan seharinya 15, tapi kalau misalnya ditanya jajannya lebih kan otomatis nanti di hari selanjutnya kan nggak bakal jajan kan, karena uangnya udah dipakai. Berarti jasa jajannya sehari 10.000 kadang gitu. Berarti cuma kepikiran aja, belum dilakukan. Udah Pernah, tapi balik lagi ke setelan awal. Tapi budgetnya sendiri nih, dalam budget sendiri ya, karena mungkin pernah merasa kayak kondisi orang tua gimana, terus gimana caranya supaya kita bisa menghemat atau gimana enggak? Pernah mbak. Terus Ya biasanya agak berubah kayak kasihan juga sama orang tuanya. Mas saya kan di sini juga mau cari ilmu, bukan mau numpang jajan gitu. Jadinya saya mikir mau udah diterapin belum? udah lumayan. Udah lumayan. Jadi sekarang berapa? Tetap 15 cuman enggak. 15. Berarti nggak lebih dari 15. Kadang lebih kalau pengen jajan. Kalau pengen banget Ya. Enggak. Ya. Jadi ada yang mau ditanyain lagi nggak? Mau diceritain? Udah sih Pak. Udah. Kalau sama teman kelas gimana? Kalau sama teman kelas kadang kalau teman ya kadang temenan, kadang kalau yang ada yang nggak suka tuh ya udah biarin aja. Banyak yang nggak suka apa? Cuman sedikit, paling anak-anak yang punya kayak geng sendiri lah gitu, pasti kan nggak pernah campur sama teman-teman. Itu gimana bentuk dari nggak sukanya? Karena pembahasan yang bisa menyimpulkan kalau dia itu nggak suka. Kalau dari lihat mukanya sih mbak, sama sifat bedanya tuh sama mau bedain aja sama orang lain tuh beda, kayak dari cara ngomongnya, dari penglihatannya dia ke aku gitu. Tapi emang beneran nggak suka apa cuma perasaan yang bazakannya aja? Waktu itu sih beneran gak suka, tapi nggak tahu kalau sekarang. Itu teman dekat apa? Enggak, teman biasa, kenal gara-gara satu kelas dulu. Karena satu bangku. Enggak, tidak Punya teman dekat dari kelas. punya. Itu temannya ketika lagi sedih terus bareng-bareng apa? Enggak, cuma deket gara-gara kayak sering ngobrol gitu. Nanti kalau misalnya punya masalah cerita nggak sama temennya? Enggak. Karena takut kan kalau itu tuh teman kan waktu lagi baiknya doang kan kita curhat di ini. Tapi kalau nggak suka takutnya kitanya ngomongin ke kemana-mana tuh mbak. Berarti karena belum percaya, kayak susah untuk percaya sama orang kalau dibocorin. Oke, jadi sampai sini bisa ibu simpulkan ya. Jadi faktor dari ketika Mbak Zeta itu
sulit memahami pelajaran matematika itu kan bisa jadi faktor internal atau eksternal. Yang internal itu bisa dalam diri Mbak Zeta karena pikirannya itu kebagi-bagi, kepikiran pelajaran di pondok mungkin karena hafalan atau pelajaran yang lain, terus karena tadi faktor lingkungan teman-teman Mbak Zeta di pondok yang mempengaruhi Mbak Zeta jadi banyak pikiran. Terus ada lagi dari faktor keuangan ekonomi Mbak Zeta kadang kurang atau kirimannya tidak sesuai dengan jadwal, kadang cepat, kadang lambat, kayak gitu ya. Tapi di sini ibu bisa nyimpulin Mbak Zeta ini hebat karena bisa nge-handle masalahnya sendiri, bisa ngatasin masalahnya sendiri. Kayak tadi ketika teman-temannya ngomongin bicarain yang tidak sesuai dengan realita, yang tidak sesuai dengan diri Mbak Zeta, tapi Mbak Zeta berusaha untuk menormalisasi dengan cara ngobrol dengan orangnya langsung, bicara dengan membicarakan atau dengan diskusi sama temennya. Itu bagus sih cara menyelesaikan masalahnya itu dengan komunikasi. Jadi kalau komunikasi baik maka baik juga. Terus ketika Mbak Zeta ini merasa kekurangan secara ekonomi atau karena pengirimannya lambat, itu Mbak Zeta bisa dengan sendirinya merasakan bahwa tanggung jawab Mbak Zeta ini, atau mungkin Mbak Zeta bisa dengan menghemat keuangannya. Terus dengan ketika menyelesaikan masalah tugas di sekolah, Mbak Zeta bisa dengan cara bertanya sama gurunya atau sama temannya. Jadi dia sampai sini itu Mbak Zeta punya keinginan, punya kesadaran diri, punya usaha untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada dalam diri Mbak Zeta ini tersebut. Oke. Nah, kira-kira sampai sini dari Mbak Zeta memahami pelajaran matematika ini gimana? Mau gimana ke depannya? Yang mau Karena faktornya banyak ya. Terus solusinya gimana kira-kira? ya kayak katanya ya udahlah gak usah dipikirin, nanti kayak matinya tuh ke pelajaran. Iya, nggak usah dipikirin masalah-masalah tadi yang faktornya. Terus kira-kira kalau usahanya Mbak Zeta untuk bisa memahami pelajaran matematika gimana? Supaya misalkan ketika besoknya mau ulangan itu bisa belajarnya dengan cara gimana? Membaca, kalau enggak bawa bacaannya tuh mbak Membaca caranya. Kalau matematika ini banyak kan rumus ya. Kayaknya nggak cukup dengan membaca. Pasti kan ada coret-coretan. iya Itu gimana? Kira-kira ada. apakah harus latihan sama mbak-mbak minta soal terus minta dikoreksi atau? Nggak, biasanya kalau matematika kan ada rumusnya, ada kita ya tulis rumusnya di mejanya, dan ketika rumus itu keluar dari otaknya terlihat. Jadi berarti mejanya isinya rumus-rumus semua. Kadang kan beda itu sih kalau ulangan. Iya. Kalau bisa ini ya, kalau boleh ibu kasih saran, kalau bisa malamnya atau satu hari sebelum ulangan itu Mbak Zeta latihan soal-soal yang ada di LKS mungkin, atau minta latihan yang sudah dipelajari, yang buku-buku yang latihan-latihan sebelumnya itu bisa dipelajari terus bisa diperbaiki lagi. Ketika misalkan